Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Ahmad Gani dengan NIM 25615252001, kelas 2B, Prodi D3 Teknik Informatika. Pada proyek akhir pemrograman berorientasi objek, kali ini saya membuat aplikasi pengaduan masyarakat. Ya, aplikasi pengaduan masyarakat yang sangat berguna bagi masyarakat sekitar RT mungkin, atau RW mungkin, atau desa. Saya akan bacakan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menyampaikan pengaduan masyarakat. Namun, proses pengaduan yang masih dilakukan secara manual seringkali menyebabkan keterlambatan penanganan, kesulitan dalam pengelolaan data, serta kurangnya transparansi informasi kepada pelapor. Oleh karena itu, dibuat aplikasi pengaduan masyarakat berbasis Python, Tkinter, dan MySQL yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan secara digital, membantu administrator dalam mengolah data pengaduan secara terstruktur, serta memungkinkan pemantauan status dan pemberian tanggapan terhadap laporan secara lebih efektif, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Tujuan pembuatan aplikasi. Tujuan umumnya, aplikasi pengaduan masyarakat dibuat dengan tujuan yang menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan, laporan, atau pengaduan secara digital. Selain itu, aplikasi ini membantu pihak administrator dalam mengelola laporan secara efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Tujuan khusus: 1. Memudahkan masyarakat dalam membuat laporan pengaduan. 2. Membantu admin mengelola laporan secara terstruktur. 3. Menyediakan informasi status laporan secara cepat. 4. Menyiapkan data secara aman menggunakan data MySQL. Dan ini teknologi yang digunakan, tools dan teknologi. Bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu Python yang sedang saya pelajari, serta UI framework dengan Tkinter, database menggunakan MySQL, library pendukung MySQL connector, Tkinter, TTK, PIL atau Pillow, SMT-PLIB yang akan saya jelaskan nanti di kode penjelasan. Nah, fitur aplikasi ini saya menjelaskan fitur utamanya saja. Nanti fitur-fiturnya saya jelaskan di video selanjutnya ya. Registrasi pertama. Jadi pengguna dapat membuat akun baru. Yang pengguna-pengguna baru yang menggunakan aplikasi ini belum punya akun, bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, tambah laporan, pengguna dapat mengirim laporan. Nah, ini sangat penting. Jadi nanti pengguna aplikasi dapat mengirim laporan. Nah, ini berupa deskripsi, nanti ada judulnya juga. Nah, terus nanti ada upload foto yang paling penting. Upload foto, jadi nanti pengguna dapat melampirkan bukti foto. Bukti foto apa? Mungkin ada kerusakan jalan, ada lampu mati di jalan umum seperti itu di sekitar masyarakat. Kalau punya sendiri mungkin dibenerin sendiri ya, jangan melapor karena itu haknya sendiri. Terus pengguna juga dapat melihat status. Jadi nanti ketika pengguna melapor, nanti akan terlihat status itu udah selesai diproses atau masih proses, atau nanti dihapus. Mungkin itu laporan yang bohong, mungkin bisa dihapus
Terus nanti ada tanggapan admin. Nih, tanggapan admin. Jadi bukan hanya pengguna yang dapat melapor atau deskripsinya itu, menulis deskripsi. Jadi nanti kita juga pengguna akan dikirim oleh admin berupa mungkin tanggapan-tanggapan yang tanggapan-tanggapan yang pelapor telah buat gitu. Lanjut. Baik, lanjut kita ke kelas UML, diagram aplikasi pengaduan masyarakat. Nah, di UML diagram ini terdapat berapa kelas? Ada 6 kelas ya. Kalau di gambar ini ada 6 kelas. Ada 6 kelas, tapi di sini ada kelas utama, yaitu ada 5 kelas utama di sini ya. Apa kelas utama itu? Nah, ini kelas UI, database helper, user, laporan, tanggapan. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa TKT Kinter ini bukan kelas utama? Nah, ini karena TKT Kinter ini adalah bawaan dari library Tekinter, bukan kelas yang dirancang untuk sistem pelapor ya. Kita saya jelaskan ya. Aplikasi UI. Nah, aplikasi UI ini adalah kelas yang berinteraksi langsung dengan pengguna, memiliki atribut mempunyai atribut ini DB database helper, id user login init, foto path string, role login string table tk review, dan mempunyai metode utama yaitu init, halaman awal, halaman login gitu. Nah, serta mempunyai proses autentik. Nah, ini proses autentik, proses login, proses register. Nah, dan mempunyai dashboard admin juga. Nah, ini kayak seperti upload foto, simpan laporan, load data, tampilan ini dan seterusnya. Ini adalah ada pengelolaan laporan ya ini dari bawahnya dashboard ini sampai bawah sini itu adalah pengelolaan laporan. Kita lanjut ke sini, ke TK Kinter, saya jelaskan dulu. Nah, mempunyai atribut yang punya atribut metode, titel, geometri, dan main loop. Nah, TK Kinter ini sistem. Nah, kelas bawaan Tekinter ini, kelas ini adalah kelas kelas induk. Kelas induk. Di sini ada inherit, ada pewaris. Nah, aplikasi UI mewaris TK Tekinter. Artinya seluruh kemampuan jendela Tekinter ini dapat digunakan langsung oleh aplikasi UI. Itu. Lanjut ke data helper nih, database helper. Nah, ini mempunyai atribut connection dan kursor kursor Nah, ini mempunyai metodenya metode init. Nah, ini metodenya ini sampai ini tuh metode kirim email, login, register, tambahan lapor, tampil laporan, hasil laporan, update, simpan tanggapan. Nah, ini database helper. Nah, di database helper ini dia mempunyai peran juga menjadi perhubung UI data ini menjadi
penghubung antara UI dan database helper, dan perannya menjalankan operasi CRUD pada database. Nah, ini code-nya itu seperti ini: tambah, tampil, hapus, update, simpan, itu. Kita lanjut ke entity. Ada user di sini, atribut ID user, nama, email, password, dan role. Kita mempunyai metode ini. Di sini ada laporan. ID mempunyai atribut ini seperti di gambar ini. Metode ini. Itu. Ada juga tanggapan. Tanggapan ini terus ada laporan, ada ID user, isi tanggapan, tanggal, dan metode init juga. Ini tanggapan laporannya seperti itu. Lanjut ke relasi antar kelas. Nah, aplikasi UI ini mewarisi fungsi-fungsi dari Tkinter. Terus aplikasi UI ini menggunakan objek data database helper. Nah, untuk apa? Untuk mengakses database. Untuk mengakses database-nya itu hanya UI menggunakan objek database helper untuk mengakses database. Nah, database ini bergantung pada entity saat memproses data. Ini bergantung pada ini entity-nya. Itu. Nah, jadi diagram ini mengikuti pola yang mirip dengan BCE. Apa itu BCE? Boundary, terus control, dan entity, BCE. Jadi ini pemisah ya. Ini membuat antarmuka logika bisnis dan data menjadi lebih terstruktur serta mudah dikembangkan dan dipelihara. Seperti itu. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan UI aplikasi ya. Baik, ini di dashboard utama, aplikasi pengaduan masyarakat. Di sini ada tulisan selamat datang di aplikasi ini, judulnya dashboard utama. Silakan pilih portal masuk sesuai dengan hak akses Anda. Nah, di situ ada Ini ada portal untuk warga, ini ada portal untuk administrator atau admin. Nah, kita lihat ya dashboard warga dulu. Nah, di sini ada dashboard login untuk masyarakat. Ada dashboard login untuk masyarakat. Nah, jikalau ini di sini adalah login portal masyarakat, ada tulisan sini judulnya. Nah, ini ada masukkan email. Nah, di sini ada email. Ini masukkan di sini email, ini password. Nah, di sini juga ada tombol masuk ke sistem. Itu kalau misalnya udah diisi ya. Nah, kalau misalnya belum punya akun seperti ini. Nah, ini tampilannya. Tampilan UI-nya. Daftar akun. Nah, ini kita daftar dulu ya. Kita daftar nama lengkap, ada email, ada password. Nah, di sini kalau udah terisi semua dengan email yang asli, email Anda, passwordnya ini buat ya semudah mungkin, yang setahu Anda, mungkin Anda saja yang tahu gitu. Nah, ini buat akun baru, kita buat akun baru, kita buat akun baru. Nah, semua data wajib diisi. Nah, kita kalau belum diisi seperti itu ya, kita batal login. Kita lanjut ke dashboard pengaduannya. Karena kita sudah punya akun tadi. Nah, ini akun saya asli ini ya. Saya asli. Passwordnya ini ya buatan aja, bukan password akunnya, bukan password akun email yang asli. Gitu. Nah, ini ada sukses, selamat datang kembali Bapak Sumat Gani. Nama saya tadi saya kasih nama panjang saya. Nah, ini tampilan dashboard utama untuk
warga atau masyarakat. Di sini ada dashboard utama masyarakat, judulnya. Nah, di sini ada buat laporan. Sini terdapat judul laporan, kita nanti isi dashboard, detail atau kejadian. Nah, ini kita isi, nanti kita cerita atau apa kita isi. Nah, bukti foto. Di sini ada bukti foto juga, guys. Tuh seperti ini. Nanti dia masuk. Oke. Nah, di sini juga ada tombol kirim aduan sekarang. Kalau sudah diisi semua, bisa kirim aduan sekarang nih. Ke riwayat laporan pengaduan. Seperti itu. Ini dashboard riwayat pengaduan. Ada ID, nama, judul, deskripsi, foto, terus tanggal, serta status. Oke, ini dashboard utama masyarakat. Ini ada tombol keluar. Kita lanjut ke portal administrator. Di sini ada tombol, kita pencet. Sebagai administrator, ya. Di sini ada ini judulnya login portal administrator. Nah, ini masukkan email dan password nih. Di sini ada email address, ada password sama seperti yang login punya masyarakat, sama. Tapi beda apa? Beda dashboard. Di sini ada tombol masuk ke sistem, dan ini kembali ke pilihan portal seperti itu. Kita masuk ke dashboard selanjutnya ya. Kita lanjutkan ke dashboard ke admin. Tulis dulu ya kalau mau masuk ya. Tidak bisa langsung. Oke. Sukses. Nah, ini adalah panel kontrol administrator. Nah, ini seperti ini. Admin ketika lihat dashboardnya, ketika masuk ke dashboard admin seperti ini. Di sini ada panel kontrol administrator. Nah, di sini ada tulisan daftar masuk pengaduan masyarakat. Nah, ini daftar masuk yang sudah diadu oleh masyarakat seperti ini. Oke. Sini ada ID. Nah, ini sudah mencapai 20 ya. Sudah banyak yang tapi sudah saya hapus. Di sini ada ID, nama, judul, deskripsi, foto, tanggal, status. Nah, setelah itu di sini juga ada nih detail isi pengaduan terpilih. Oke. Sini ada tanggapan admin. Nah, ini tanggapan admin. Di sini juga ada respon atau kurnya tadi ya. Nah, ini respon sekarang selesai, hapus aduan, kirim tanggapan, seperti itu. Oke. Sini ada tombol keluar. Nah, jadi inilah dashboard admin ketika ingin memproses ininya masyarakat seperti ini. Keluar ya. Nah, jadi itu tampilan UI aplikasi ini. Jadi ini ya aplikasi yang saya buat nih, seperti itu. Baik, lanjut. Baik, di sini saya akan memperlihatkan kode program aplikasi saya. Baik, kita lihat. Di sini ada import library. Di sini ada import yang saya import ini, import Tkinter. Yes. Terus ada from Tkinter, ada import MySQL, ada import still, ada import US, dan ini import SMTP/lib. Serta ada email text import email text. Terus ada ini fungsinya apa, untuk mengirim email melalui protokol SMTP, juga untuk notifikasi tanggapan laporan. Nanti saya akan memberitahu apakah tanggapan saya sebagai admin ke masyarakat itu, karena di masyarakat itu ya, di email masyarakat itu apakah akan ada
notifikasi masuk. Oke, lanjut kita ke kelas entity. Di kelas entity di sini ada user, ada laporan seperti itu, ada kelas tanggapan seperti ini. Oke, nah di sini ada database helper. Nah, ini pusat olah data dari MySQL ya. Ini akan saya tunjukkan MySQL adminnya ya. Nah ini kelas data, ini ada dev init. Nah ini mengoneksikan aplikasi ke data exam MySQL. Oke, dan MySQL connect. Nah ini aktif. Oke, nah local computer, ini ada root, username bawaan Excel, ada password bawaan Excel juga. Nah di sini database-nya saya gunakan DB pengaduan. Oke, nama database yang saya gunakan itu. Di sini ada dev kirim email seperti itu. Nah ini dev kirim email yang tadi, ini fungsinya ini STMT itu. Nah ini email yang saya gunakan ya, ini email yang saya gunakan. Nah ini dengan password yang dikonekkan langsung ke email saya. Nah itu nanti kita dapat password 16 digit kalau nggak salah ya, 16 digit. Nah ini menggunakan aplikasinya, password emailnya ini jod seperti ini. Nah ini ada dev login, ada fungsi login, ada fungsi register, ada fungsi tambahan laporan ini. Nah ini fungsi tampilan laporan, mengembalikan list berisi kumpulan objek laporan. Oke. Ada fungsi hapus laporan, ya, hapus laporan seperti itu. Nah, itu seperti ini. Ada fungsi update status. Ini CURT-nya ya, CURT-nya fungsi hapus laporan. CURT-nya seperti itu. Ini CURT-nya simpan. Nah ini UI aplikasinya, nah ini yang sesuai gambar yang kita lihat tadi. Ini ada kelas aplikasi TK Inter, dev init seperti ini. Nah geometrinya 1150 kali 70 ya, background putih, biru-biruan ini ya, seperti itu. Di sini ada tema table review. Nah ini ya, seperti ini. Ground konfigur mapping juga nih. Terus di sini ada halaman awal ya, halaman awal sesuai tampilan gambar 2 box berdampingan. Ini yang tadi masyarakat dengan administrator. Ini kodenya ini halaman awal. Nah ini judul atas yang tadi, selamat datang di aplikasi pengaduan. Nah ini yang di bawahnya selamat datang itu yang agak kecil ya. Nah ini frame-nya ini, kontainernya ini ya. Oke. Nah ini card portal warga, ini yang kotaknya punya warga ini. Tuh card masyarakat tuh, portal warga teks namanya, portal warga ini. Nah, masyarakat sampaikan laporan keluhan. Nah ini tadi tulisan di dalam yang cardnya portalnya masyarakat tadi ya.
ini masuk sebagai warga seperti itu. Nah ini portal admin sama seperti masyarakat, tapi ini punya administrator, aman sekali. Ini admin yang bisa masuk ketika belum tahu sandinya ya. Belum ada yang tahu sandinya Ustaz. Itu ini table pola data masuk, tanggal laporan, tanggapi laporan, statusnya seperti ini. Ini buttonnya, button masuk tadi. Nah ini form login. Nah, ini form login yang kita sudah masuk ke ini, ke portal warga sama admin. Ini kita sini ke form login yang tadi. Oke, melogin seperti ini. Ada admin masyarakat gitu ya. Tuh bukan email password, ini harus email resmi ya, punya Anda yang terdaftar, email yang terdaftar seperti itu. Harus seperti ini ya. Ini ada yang kita masukkan tadi, email address terus perlu masukkan tadi. Ini ada password juga, password. Kurang lebih ada 600 ini ya, 600 ini. Nah ini tombol masuk ke sistem. Nah ini halaman awal baru ya, login itu. Nah ini lanjut ya, langsung ya, login nih, register nih bagi orang yang belum punya akun seperti tadi, daftar akun masyarakat. Nah ini dulu, ini bawahnya tadi tuh. Nah ini nama lengkap nanti diisi itu. Ini label yang nama lengkap tadi perlu diisi, terus ada email, ada password itu. Terus tadi di bawahnya tadi kan ada tombol buat akun baru. Nah, terus ada batal atau kembali ke login. Tuh kalau mau buat udah memasukkan 3 ini, kita buat akun baru, nanti masuk ke database gitu. Masuk nickname itu, ada email, password itu. Nah, ini ada peringatan ya. Nah ini kalau misalnya ada satu yang nggak diisi, nanti ada peringatan, semua data wajib diisi seperti itu. Nah ini jikalau sukses, register berhasil, login masyarakat nih, masih di halaman login masyarakat ini ya, bukan di admin. Ini ada gagal. Ini kalau gagal nih, register gagal, periksa koneksi DB ya. Ini kalau misalnya koneksi DB nya putus ya, mungkin seperti itu. Login itu. Nah ini apa ini, ada user object tuh. Nah ini kalau misalnya akses ditolak, ini akun ini terdaftar sebagai ini tidak bisa melalui portal seperti itu. Ini kalau misalnya apa ya, kalau misalnya tadi kan ada masyarakat, ada itunya masyarakat, apa sih namanya, ada kotaknya masyarakat, ada kotaknya admin. Nah kalau masyarakat masukannya ke admin, dia tidak bisa. Nah itu gitu. Admin pun sebaliknya sudah seperti itu. Nah ini kalau udah berhasil nih kayak seperti itu nih, selamat datang kembali. Kalau misalnya admin
admin nih masuk ke itunya apa loginnya masyarakat, tidak bisa admin. Nah ini kalau misalnya password yang email dan passwordnya kalau salah ini akan login gagal seperti itu. Nah ini dashboard masyarakat ya, dashboard masyarakat yang tadi, dashboard yang pengaduan tadi masyarakat seperti itu. Ini ada nih dashboard dashboard seperti ini dashboard utama masyarakat. Ini ada tombol keluar yang di kanan atas, dashboard utama yang di kiri atas. Nah ini buat laporan tadi yang di frame yang di kiri ya, di kiri yang di kiri tadi ya, di kiri atas ya, agak atas sedikit lah buat laporan seperti itu. Nah ini ada tadi bahwa ini di dalamnya, wah di kontainernya buat laporan tadi ya, ini ada di dalamnya ada judul laporan seperti itu. Itu ada deskripsi detail kejadian. Nah ini mendeskripsikan ini masih masuk ke apa kontainernya laporan deh buat laporan tadi. Nah ini bukti foto klik gambar, nanti dia masuk ke itu ke file. Nah ini tombol button yang kirim aduan sekarang di bawah ini masih masuk di kontainernya ini percakapan baru ya. Nah, ini masuk ke riwayat laporan pengaduan. Ini yang di kanan ini ya, yang di kanan yang besar. Nah, di sini nah ini ada kolom ID, nama, judul, deskripsi, foto, tanggal, status seperti yang tadi. Yang UI tadi. Saya lihatkan UI-nya tadi. Seperti itu. Ini ada status tuh. View, nah ini dashboard admin, kita masuk ke dashboard admin ya. Dashboard admin itu panel kontrol admin, ini dashboard adminnya ini ada keluar tadi panel kontrolan di sini ya, dan sini tadi keluar di kanan atas, panel kontrol di kiri atas. Ini termasuk pengaduan masyarakat ini yang tadi di sini, yang besar di sini, yang tengah ya, sini besar tuh. Nah di dalam situ, di dalam daftar pengaduan masyarakat itu terdapat kolom ini kolom admin ini ID nama, judul, deskripsi, foto, tanggal, status. Cepat aja ya. Itu nah itu nanti itu seperti ini. Oke. Nah sudah. Nah ini respon pengaduan ini, respon pengaduan ini ya, ada sedang diproses, selesai, hapus aduan, kirim tanggapan. Mana ada tanggapan? Nah tanggapan admin ini yang tadi yang di paling bawah sini, di kiri bawah itu sama dengan detail isi pengaduan isi ya terpilih. Nah itu kita bisa baca daftar isinya yang disertakan oleh masyarakat, keluhannya lah. Ada utility function seperti ini. Seperti itu. Daftar tuh dev upload foto. Seperti itu dev foto.
in make JPG itu JPG juga JPG seperti itu. Simpan laporan ini kita peringatan judul dan deskripsi wajib diisi. Nah ini kalau misalnya nggak diisi nih, nggak diisi itu peringatan judul dan deskripsi wajib diisi. Nah kalau nggak diisi itu wajib sekali diisi ya, karena admin itu butuh sekali itu judul dan deskripsinya sih ya, sangat perlu tuh. Ini kalau sukses nih laporan berhasil dikirim. Menggunakan daftar baca dengan UI. Ini daftar hapus laporan, ini bisa dihapus juga tadi kan statusnya. Ini kalau mau hapus laporan tuh ini ada peringatan juga di sini. Pilih data, kita harus pilih ini yang data tadi. Kalau mau menghapus, pencet dulu datanya yang dikirim masyarakat itu. Nah, seperti ini ada pesan ya, support untuk pesan. Gitu. Kalau berhasil dihapus nih, sukses, data berhasil dihapus seperti itu. Sama aja seperti data selesai. Nah ini status selesai, peringatan, pilih laporan. Nah ini kita harus pilih dulu laporannya, baru kita button tombol selesai. Tanggapan terus seperti ini, tangan sama aja terus digituin. Saya pastikan akun terdaftar resmi di Indonesia. Itu tanggapan. Oke. Nah ini untuk jalan ada semua, ada 601 sih. Oke, nanti akan saya jelaskan atau cara penggunaan aplikasinya. Sekian, lanjut ya. Saya akan menggunakan aplikasi saya. Kita run terlebih dahulu. Udah kita konekkan ke exam ya, ke MySQL yang kita udah konekkan. Coba run. Berhasil ini ya. Oh berhasil. Besar dulu. Sini saya akan mencoba aplikasi saya sendiri. Apakah tombol-tombolnya fungsinya berfungsi? Kita coba saja. Kita mulai dari ini. Contohnya misalnya kita belum punya akun nih ya, kita daftar dulu akun kita. Oke, daftar dulu akun kita. Nama Noval, nama saya sendiri. Emailnya dari Noval. Ya ini email resmi saya ya. Ini email resmi saya, passwordnya misalnya kita contoh 1234567 ya. Nah seperti itu. Nah, kita buat akun karena sudah lengkap. Buat akun ini juga email resmi punya saya, nanti akan berfungsi. Coba itu kita lihat tombol masuk ke sistemnya atau berfungsi. Nah fungsi ya, fungsi. Nah ini kita masuk ke dashboard utama punya warga atau masyarakat ya. Kita misalnya ini judul laporan kita fungsi apa tidak, kita coba. Ini caranya.
Judulnya misalnya ini kan lampu jalan mati, sudah jalan rusak, sudah longsor, longsor, judulnya longsor. Oke. Longsor di RT 03 03 terdapat korban longsor tersebut hingga 3 kakak, 3 keluarga, 3 kakak. Tolong ditindaklanjutkan lagi. Nah, seperti itu ya. Ini kita dengan judul longsor ya, bencana alam ya. Bencana longsor seperti itu contohnya. Ini ya, kita udah mengisi deskripsi, kita juga sudah mengisi laporan, bukti foto. Kalau misalnya ada foto nih, foto beberapa rumah tadi ya, bisa kita pakai contoh foto ini saja, foto saya dengan teman saya saja. Oke, nah ini udah terisi semua, kita kirim aduan sekarang. Laporan berhasil dikirim. Nah ini akan masuk ke sini ya. Kita lihat statusnya belum ada nih ya, belum diproses, belum selesai. Nah, itu. Dan belum ada tanggapan. Ini tanggal berapa? 26/06/10 jam 2:35 ya. Nah 1 menit yang lalu ya. Oke, sudah terkirim laporan kita. Kita coba masuk ke portalnya admin ini. Coba passwordnya nggak usah register ya, karena sudah terdaftar ya ini ya di database ya, emailnya admin ini, dan udah beda juga. Apalagi passwordnya tuh Nah ini tanggapan kita tadi sudah masuk ya di di panelnya dashboardnya admin ya. Kita tidak coba ya, pencet. Nah, statusnya belum ada ya, ini statusnya belum ada nih, pencet set. Nah ini detail pengisian, detail isi pengaduan. Nah ini di RT 03 belakang rumah tetangga saya longsor, terdapat korban longsor tersebut hingga 3 kakak, 3 keluarga, 3 rumah berarti ya. Tolong ditindaklanjutkan lagi. Di sini kita bisa nih tanggapan admin, kita bisa menanggapi nih. Contoh begini, sebagai admin bisa kita tanggapin kirim ke emailnya dia lah, emailnya warga misalnya yang melapor. Baik, saya akan seperti itu, kita kirim. Oke, kita tunggu bentar. Nah, berhasil. Nah, tanggapan berhasil dikirim. Coba lihat tanggapannya. Baik, saya akan tindak. Nah, udah masuk ya. Sudah masuk, statusnya kita buat. Kita pencet terlebih dahulu. Karena kalau misalnya nggak kita pencet nih, misalnya nih. Nah, ini misalnya nih, selesai ya sudah ya. Oke, yang itu udah selesai. Salah. Saya udah selesai dah nih. Oke.
Nah ini belum ada yang kita pencet, tidak akan bisa, disuruh pilih dulu. Jadi kita pencet dulu, kita proses misalnya, kita proses. Nah kalau misalnya, aduh maaf, jikalau misalnya sudah diproses, sudah nih kayak gini udah udah dapat bantuan kayak gini seperti itu, kita selesaikan. Pencet dulu ya, maaf. Nah, berarti tombol proses sekarang sudah selesai, terus proses selesai juga sudah. Nah, kirim tanggapan juga sudah. Coba kita coba hapus aduan. Nih misalnya kita hapus karena sudah selesai kita hapus. Apakah bisa? Oh, berhasil dihapus ya. Oh, kehapus ya. Seperti itu. Cara menggunakan aplikasi ini sangat mudah sekali ya. Terus oh ya, ini kan sudah selesai nih. Pasti kan ada notifikasi dari email. Kita coba ya emailnya yang tadi yang saya daftarkan tadi. Kita coba saja. Ya gitu. Pertama-tama kita coba masuk dulu ke sini. Kita ke admin ya. Kita lihat apakah benar masuk nih emailnya. Ini belum refresh ya, maaf. Nah baik, masuk ya email kita tadi yang kita masukkan tadi, kita daftarkan tadi. Nah dengan password ini 123456778. oke. Terus kita lihat laporannya, apakah masuk laporannya. Oke, masuk ya ini bukit belakang rumah saya, tetangga saya longsor, bencana longsor. Nah tanggapan, kita lihat tanggapan. Nah ini tanggapan kita tadi, mungkin untuk admin masuk ke ini ya, database nya ya, berarti aman ya. Terus kita lanjut ke email dia, ke email. Wah salah email. Nah, kita di sini. Oke. Apakah benar ini masuk ya ini ya. Oke. Coba yang mana tadi akan saya ke anggota saya. Oh masuk ya. Nah ini yang ini masuk ya tanggapan kita ya. Masuk ya ini ya, ini tadi sebelumnya sudah ya tadi, mohon maaf ya, sudah ada tadi. Nah, ini email saya yang saya daftarkan sebagai admin, masuk ke email yang saya daftarkan sebagai masyarakat tadi, itu Galinoval 2811. oke clear. Clear juga. Akhirnya sekian dari saya. Jikalau memang ada kesalahan dalam pengucapan atau tata mimik atau muka, mohon maaf. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.